Saudaraku, keberkahan harta itu lebih penting daripada jumlah harta. Harta yang berkah lebih utama daripada harta yang banyak. Karena itu umat Islam dari generasi ke generasi mengajarkan kepada teman-temannya, mengajarkan kepada saudaranya untuk mencari keberkahan harta, bukan mencari harta yang banyak. Tapi seringkali kita lupa, justru kita mengabaikan keberkahan dan kita mengejar jumlah. Kita kejar jumlah, tapi kita nggak kejar barokah. Ini salah fatal, sehingga harta tersebut menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Harta tersebut membawa kita dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Harta tersebut menjadi penyakit. Harta tersebut akan menjadi masalah di alam kubur, di alam barzakh, sampai terus alam berikutnya, na'udzubillah min dzalik, menyeret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu agar kita selamat dari memiliki harta yang tidak barokah, Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana caranya harta ini berkah. Caranya adalah dengan memperhatikan metode mengambil harta. Ya, metode meraih harta. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, Baginda Muhammad SAW bersabda kepada seorang sahabat yang namanya Hakim, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa." Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burikalah fih. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang dermawan, diberkati hartanya. Waman akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus, tidak akan diberkati. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara mengambil. Ya, cara mengambil. Siapa mengambilnya dengan jiwa yang dermawan. Para ulama menjelaskan ini ada dua hal. Ya, ada dua hal. Satu, mengambil harta yang diberikan oleh seseorang yang jiwanya dermawan. Seseorang yang ketika memberikan harta tersebut, hatinya senang, hatinya lapang. Kalau kita mengambil harta dari seseorang yang ketika memberikannya lapang, maka harta itu diberkati. Makanya ulama menganjurkan permudah jual beli. Ya, jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu repot ya. Kasih kelonggaran kepada konsumen. Kalau konsumen nawar, ya walaupun tawarannya itu masih jauh dari yang kita inginkan, tapi kita sudah dapat keuntungan, sehingga konsumen itu mau, ya pembeli mau mengeluarkan hartanya dengan senang, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Di situ ada barokah, di situ ada keberkahan. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah dari sisi kita yang mengambil harta. Jangan sampai kita mengambil harta tanpa jiwa yang dermawan. Orang yang jiwanya dermawan itu ketika mengambil, ya dia nggak takut kehilangan. Ya, ketika mengambil, dia tidak takut kehilangan. Ketika mengambil, dia siap membaginya dan memberikan kepada orang lain. Makanya kalau pengen harta kita barokah, saat kita akan mengambil, kita udah niatkan harta ini untuk siapa, harta ini untuk apa. Kita niatkan untuk membaginya kepada khalayak ramai dan tidak takut kehilangan harta. Kalau seperti itu, maka hartanya akan barokah. Sebaliknya, ketika mengambil dari orang yang hatinya itu rakus, ya orang yang memang dia itu pelit, orang yang takut kehilangan, kita mengambil harta itu dengan paksa, kita mengambil keuntungan itu dengan cara yang terlalu berbelit-belit, maka harta yang seperti itu tidak diberkati. Yang kedua, kalau kita mengambil harta dari seseorang yang memang kita ini mengambilnya dengan jiwa rakus, kitanya yang rakus, pengen mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, ya, dan takut mengeluarkannya, berat mengeluarkannya untuk orang lain, berat membagikannya kepada orang lain. Kalau mengambil harta dengan cara seperti ini, maka tidak akan diberkati. Karena itu, jadikan harta kita barokah. Caranya bagaimana? Caranya, jadikan jiwa yang akan kita ambil hartanya itu lapang. Dan jadikan jiwa kita yang ketika mengambil, lapang untuk membaginya. Derma kepada sesama. Insya Allah keberkahan meliputi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.